Hai guys, kembali lagi di channel Dolanku Rezekiku. Dalam video kali ini kami bersama keluarga akan melakukan kegiatan pendakian Gunung Bismo yang terletak di dataran tinggi Dieng, Wonosobo. Pastinya banyak keseruan dan footage menarik yang akan kami jumpai. Untuk itu saksikan video kami sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dari sudut kota yang penuh dengan aktivitas, roda kendaraan bergerak meninggalkan hiruk pikuk kemacetan. Setiap kilometer perjalanan terasa membawa perubahan. Udara semakin sejuk, langit semakin jernih, dan alam pun mulai menampilkan lekuk keindahannya. Menjelang tengah hari, kami menepi di rest area 360B Batang untuk melaksanakan sholat Jumat dan beristirahat. Setelah 2 jam perjalanan, kami keluar gerbang tol Bojong Pekalongan menuju ke arah selatan memasuki jalur Kajen Dieng, Wonosobo. Kami sengaja melalui jalur ini karena ingin mampir di SPBU Kalibening Banjarnegara meski lebih jauh karena harus memutar. Perbukitan hijau membentang seperti lukisan alam yang mengagumkan. Pepohonan tumbuh lebat menyelimuti lembah dan ladang warga sepanjang perjalanan. Tak berapa lama, mendung menyelimuti dan rintik hujan pun mulai turun. Aroma tanah basah dan gemerisik dedaunan menghadirkan rasa tenang yang sulit dijelaskan. Di sepanjang Linggo Asri, banyak berjejer warung tenda, secangkir kopi ditemani pemandangan indah di depan mata. Mungkin alasan ini yang menyebabkan banyak pengendara berhenti sejenak untuk beristirahat. Kendaraan terus melaju, menembus perkebunan karet yang terbentang rapi di sisi jalan. Angin pegunungan mulai terasa lebih dingin ketika perjalanan memasuki jalur yang semakin menanjak. Jalanan berkelok membawa kami menuju salah satu akses baru menuju kawasan Dieng, yaitu jalur Siblis baru. Di satu sisi terlihat dinding bukit yang menjulang tinggi, sementara di sisi lainnya terbentang jurang dan lembah yang hijau. Sesampainya di daerah Kalibening, kendaraan merapat ke rest area SPBU Cahya Rembulan Mas
untuk bersilaturahmi ke Mas Halim dalam rangka takziah almarhum Bapak Haji Supriyanto, pemilik SPBU ini yang beberapa waktu lalu telah berpulang. Kami juga menyempatkan sholat asar di masjid peninggalan almarhum yang begitu monumental karena memiliki desain dan arsitektur yang sangat unik, sekaligus nostalgia karena dulu kita yang mengerjakan SPBU-nya dan beliau yang membangun masjidnya. Kebetulan saat ini juga ada sedikit pekerjaan untuk survei pemasangan PST dan kami berbincang sembari makan siang di food court yang lengkap menyediakan berbagai macam makanan. Kami melanjutkan perjalanan. Kontur medan semakin menanjak di tengah rintik hujan yang mulai reda. Alam kembali terbuka menampilkan keindahannya. Perbukitan yang diselimuti kabut, lahan perkebunan warga yang membentang luas, serta dataran tinggi Dieng yang mulai terlihat di kejauhan. Sebuah cakrawala di mana negeri di atas awan berada. Hujan kembali menyambut kedatangan kami. Bersama dengan redupnya langit di penghujung senja, kami pun tiba di penginapan. Selepas makan malam, kami berkoordinasi sebentar untuk acara pendakian besok. Setelah hujan semalaman, semoga cuaca pagi hari nanti menjadi cerah. Istirahat dulu ya guys. Alhamdulillah cuaca cerah menyambut pagi. Setelah sarapan dan persiapan, kami pun menuju ke base camp Sikunang untuk memulai pendakian. Gunung Bismo adalah gunung berapi tidak aktif di kawasan dataran tinggi Dieng yang memiliki 5 puncak. Dengan puncak tertingginya Indraprasta yang mencapai 2.365 mdpl. Jalur pendakian ini populer dengan julukan pendakian minimal view maksimal. Sangat ramah untuk pemula, sekitar 1 jam pendakian dengan pemandangan panorama 360 derajat yang sangat menakjubkan. Di base camp kami menjumpai Mas Ibnu yang akan menjadi pemandu kami. Setelah melakukan registrasi dan briefing, pendakian pun dimulai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang lebih sekitar, karena ini perjalanannya ojek, jadi estimasi sekitar 34. Jadi sebelum kita naik, kita akan satukan terlebih dahulu menurut Ya. Turun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sikunang. Dari base camp hingga pos 2, kami menggunakan jasa ojek motor sebagai bentuk apresiasi ekonomi lokal. Tarifnya berkisar antara 30.000 sampai 40.000 per orang sekali jalan. Layanan ini cukup membantu karena mempersingkat waktu tempuh
1,5 jam atau 1,8 km perjalanan. Ya tahu sendirilah, jarak segitu bagi ukuran jalanan di gunung tidaklah pendek, yang pastinya akan memangkas banyak sekali tanjakan. Hehe. Motor trail meraung memecah kesunyian, melaju melewati jalan kampung, memasuki jalan setapak, terus menanjak, hingga beralih menjadi jalur tanah dan bebatuan. Angin pegunungan berhembus dingin, menyentuh wajah dengan aroma khas tanah basah dan ladang sayur milik warga. Di kiri dan kanan jalur, hamparan hijau daun kentang terbentang, berpadu dengan pemandangan perbukitan yang mulai terik disinari cahaya matahari. Bentuknya di sini Pak, jalur lama sama jalur Hati-hati ya. ya. Ya nih, biasa ya Pak. Biasa Pak, hampir 3 tahun lebih. Oke. Hah? Nanti 3 tahun lebih. Oh iya. Dan maaf, hampir tiap hari tetap jalan ya Pak? Nah, Orang ketan sekali. Mungkin. Tidak menentu sih Pak. Oh, tidak menentu. Oh, ini yang dicari ini ya. Oh, belum lama ini. Masih kalau ya cari yang sulit-sulit dulu. Mana-mana Pak? Terus kalau di atas seperti itu Pak, panen ini kamu bawa turun kan ya Pak? Pakai motor juga. Perjalanan dengan ojek ini tidak hanya menghemat tenaga, tetapi juga membuka ruang untuk menikmati landscape Dieng dari sudut yang berbeda. Setiap tikungan menghadirkan panorama baru, kabut yang menari di antara lembah, siluet perbukitan yang berlapis-lapis, serta langit yang perlahan berubah warna dari kelabu menjadi biru. Gunung kamu juga kelihatan. Ngeri ya. Para pengemudi ojek yang sudah kerap dengan jalur ini mengantar kami dengan cekatan melewati tanjakan-tanjakan terjal menuju pos 2. Berarti ada yang standby terus di sini, Pak? Nanti pulangnya kan aman kan? Oh iya. Dan ketika motor akhirnya berhenti, sunyi pegunungan kembali terasa. Kami turun, menarik nafas panjang, dan menatap jalur pendakian yang terbentang di depan. Dari sinilah petualangan menuju puncak Gunung Wismo baru akan dimulai. Langkah pertama dimulai menyusuri jalur kebun warga, melewati ladang kentang dan karika yang menjadi ciri khas daerah ini. Semakin naik, pepohonan semakin rapat, menciptakan suasana sejuk dan sedikit berkabut. Di beberapa bagian, jalur menanjak cukup tajam, memaksa kami berhenti sejenak, mengatur nafas dan ritme langkah. Dek, ada burung tuh menurut tuh dek. Tuh depan. Burung itu Burung burung. anis. Anis gunung. Anes gunung. Pendakian ke Gunung Bismo selalu punya cerita menarik, tenang dan penuh kesan. Gunung ini tidak sepopuler beberapa gunung lain yang ada di Jawa Tengah, tetapi justru disitulah letak keindahannya. Jalur sunyi, hutan yang masih alami, dan punggung pegunungan yang menuntun pendaki sampai ke beberapa puncaknya. Di atasnya
dikit pasti. Tak selang beberapa lama kami pun tiba di pos Bayangan, sebuah warung kopi yang berada di jalur pendakian. Dari sini kota Dieng terlihat jelas. Bukit dan pegunungan tinggi menjulang, ladang perkebunan terhampar luas, serta asap belerang yang mengepul dari kawah dan sumur geotermal milik PLTP Geodipa. Kalau di sini namanya kacang bebi. Kacang bebi. Kacang bebi. Kalau pas cerah sih dari sumbing itu udah di depan. Oh, karena kabut ini. Kebetulan ini kabut. Jadi itu tuh. Gue. Wah, berarti masih ceria ini, masih kuat ini. Yang belakang ini, Sangat Mas ya. Mari Pak. Monggo. Oh, yang tengah itu kan Nah, dari sini view-nya udah terbuka lagi. Setelah beberapa waktu berjalan, vegetasi mulai berubah. Hutan perlahan terbuka dan berganti dengan semak belukar, serta ilalang khas gunung dataran Dieng. Kemudian kami mulai menapaki jalur pegunungan. Dari sisi kanan dan kiri terlihat lembah dan jurang yang sangat dalam. Sama itu yang puncak nemu-nemu, puncak kedua. yang Durwati, Indra Pasang masih nggak barat lagi. Nanti kita Semangat, Dedek. Bentar lagi kita sampai puncak pertama. lagi puncak Tugel. Kenapa dinamain Tugel? Iya. Kalau orang Jawa itu Tugel kan artinya patah. Iya. Nah patahnya itu di situ itu Pak. Oh, Yang kecil. ke kanan Nanti itu kita ya? Lewat. Iya. Oh. Nanti kita lewat. Tapi seandainya ini punya Kami partai, berjalan di jalur sempit dengan panorama terbuka, seolah berada di atas garis punggung raksasa yang menjulang menuju langit. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, akhirnya kami sampai di puncak pertama, yaitu Puncak Tugel. Pemandangan luas terhalang kabut yang bergerak perlahan dari lembah menuju ke atas. Puncak pertama. Mas aja ditinggal ya. Foto di situ tuh. Aku kaget banget. Mulai saya tiba-tiba begini. Ora bisa. Tuh dua. Ini ambil. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju puncak berikutnya. Jalurnya tidak terlalu teknis, tetapi cukup menguras tenaga, karena jarak antar puncaknya yang cukup lumayan jauh. Setiap langkah membawa nafas semakin pendek, namun hati justru terbuka semakin luas. Angin berembus pelan, rumput bergoyang menyambut para pendaki yang datang membawa harapan. Sama yang upil-upilan juga warnanya itu abu-abu yang upil kering. Tapi rasanya manis juga. Lanjut kan nih. Yuk. Semangat, salam. Selamat ya. Sampai puncak ya. Yes. Ayo Kak, puncak kedua. Puncak kedua. Selamat lagi. Puncak kedua, nemu-nemu kami capai. Pemandangannya pun masih sama, terhalang oleh kabut, walau langit datanya cukup cerah.
Masih ada satu puncak lagi yang ingin kami capai. Setelah beristirahat sejenak, kami pun melanjutkan pendakian. Dari puncak nemu-nemu ke arah Indrapasta, jalannya landai Mas ya, cenderung datar. Cenderung datar. Iya. Gunung punya cara sendiri untuk menawarkan pesonanya, Edelweiss. dan banyak para pendaki yang tertarik untuk menggapainya. Tapi sayang, banyak dari kita menjadi lupa. Keindahan gunung tidak diukur dari seberapa tinggi ia berdiri, tapi seberapa banyak para pendaki yang tahu diri. Tidak merusak alam, tidak meninggalkan sampah, dan bisa menjaga kelestarian lingkungan. Takkan lari gunung dikejar. Mungkin pepatah itu masih relatif relevan sampai kapanpun. Gunung tidak akan kemana-mana, maka dari itu tinggalkan jejak yang baik agar anak cucu kita masih bisa menjumpainya. Soalnya ini durinya itu tajam nih Pak. Oh iya. Awas. Awas, ini duri tajam. Nah, terlalu dekat malah keindahannya yang kita lewati kan nggak terlalu banyak Kak. Nah ini yang tadi saya bilangnya senggani. Itu dimakan Mas? Ini dimakan. Ini yang katanya jagoan itu. Trail run. Saka. Wah. Kayaknya itu puncaknya ya Mas. Nah betul. Yang itu puncak Indrapasta. Nah, sampai puncak kita. Akhirnya, setelah melewati beberapa tanjakan terakhir, kami sampai di puncak tertinggi Gunung Bismo, yaitu Puncak Indrapasta. Di ketinggian 2365 mdpl. Dari puncak ini panorama alam terbuka 360 derajat. Seharusnya kawasan Dieng Plateau dan gunung-gunung di wilayah Jawa Tengah terlihat jelas. Namun sayang, kabut sedari tadi menyelimuti. Pandangan kami terhalang oleh dinding putih di atas kemegahan Gunung Bismo. Kayak hashtagnya Puncak Bismo dari Sikunang. Minimal nanjaknya, maksimal indahnya. Ya enggak? Kayak kita. Indahnya gunung tidak harus berapa tingginya yang kita daki, tapi lebih indahnya kebersamaan adalah yang utama. Oke, yeah. Setelah puas menikmati puncak, kami pun bergegas turun. Mengingat hari sudah sangat siang, langkah demi langkah kembali kami susuri jejak kaki sebelumnya. Udara di atas semakin dingin dan kabut juga semakin tebal menutupi kawasan. Turun gunung adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Di atas sana, manusia hanyalah tamu kecil di rumah besar bernama alam. Setiap langkah menuruni lereng mengajarkan kita kesabaran. Setiap nafas yang berat mengingatkan bahwa keindahan harus dicapai dengan usaha. Mantap. Jurangnya seperti ini. Air kita hampir 90 derajat. Ada beberapa titik itu sudah sampai 90.
Permisi. Ini cerah nih. Mari, Cik. Hati-hati licin, oke. Hati-hati ya licin. Tanah lembab menyimpan jejak-jejak perjalanan. Akar-akar pohon menjulur seperti tangan waktu yang telah berabad-abad menjaga jalur ini. Batu-batu diam tak bergeming, menyaksikan manusia datang dan pergi. Generasi demi generasi yang mendaki membawa mimpi yang hampir sama, mencapai puncak. Mantap, boy. Salam dari Mbah Kopla. Sehat selalu, sukses. Amin. Oke. Yuk. Salam Oke, Mas. ya Om ya. Yuk. Selamat siu buat kamu. Oke. Bahagia Yuk. selalu. Amin. Banyak rezekinya. Yuk. Biar ketemu lagi. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Sampai jumpa. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Kok saya lambat. Ingat kawan, nanjak itu ternyata susah, tapi turun pun jauh lebih susah. Hati-hati, jangan pernah sampai turun. Oh, yang sama ini? Ya udah, kembali lagi. Oke. Cahaya siang jatuh lebih terang di jalur berliku. Dunia biasa dengan segala kesibukannya menunggu di bawah sana. Namun, kami tidak kembali sebagai pribadi yang sama. Sebab, setiap langkah perjalanan selalu meninggalkan jejak di dalam jiwa. Banyak pelajaran hidup yang sering kita lupakan. Bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai, bukan pula tentang seberapa tinggi kita berdiri, melainkan tentang bagaimana kita berjalan dengan kesabaran, menikmati setiap langkah perjalanan penuh rasa syukur. Gunung tidak pernah kita taklukkan, kitalah yang ditundukkan oleh luasnya langit, oleh heningnya alam, dan oleh kesadaran bahwa dunia ini jauh lebih besar dari ego manusia. Gunung mengajarkan kita tentang naik dan turun dalam kehidupan, tentang perjuangan menuju puncak dan kerendahan hati saat kembali.
Hidup seringkali membuat kita sibuk mengejar puncak, keberhasilan, impian, pengakuan. Namun kita lupa bahwa puncak hanyalah tempat singgah sementara. Yang membentuk kita justru adalah perjalanan panjangnya, kesabaran saat mendaki, kebersamaan dalam perjuangan, dan kerendahan hati ketika akhirnya harus turun kembali. Karena pada akhirnya manusia tidak diukur dari setinggi apa ia pernah berdiri, melainkan dari seberapa dalam ia memahami hidup setelah perjalanan itu usai. Sebuah catatan terakhir, gunung selalu mengajarkan satu kebenaran yang sunyi. Semakin tinggi seseorang melangkah, semakin ia belajar bahwa ketinggian sejati hanya didapat diraih oleh kesabaran dan kerendahan hati. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam dolanku rezekiku.